Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua mendapatkan kemudahan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan tuntunan, bimbingan dari semesta, dari Tuhan semesta alam ya. Oke, kali ini kita akan ngebahas ya. Ada satu pertanyaan bagus banget waktu itu dari salah satu klien yang personal reading mengenai kontrak jiwa. Jadi dia tuh sebenarnya kontrak jiwanya apa sih ketika turun ke bumi ini ya, untuk kehidupan yang saat ini kalian jalani ya, kontrak jiwa. Nah, karena pastinya setiap jiwa yang turun ke bumi pada kehidupan ini ya, di dimensi yang kita diami sekarang ini, dimensi 3 di bumi, apa kontraknya gitu. Beda-beda pastinya. Karena kadang-kadang kita ketemu juga suatu kontrak jiwa di mana kita harus ketemu seseorang yang memberikan pembelajaran. Bisa saja juga ketemu seseorang yang memberikan banyak anugerah. Tapi itu biasanya sih kamu dapat dua-duanya, baik pembelajaran maupun anugerah. Atau bisa saja juga ada suatu kontrak di mana kamu ada misi untuk membagikan cinta, membawa cahaya kembali ke bumi. Seperti itu ya. Kita akan lihat ya lovelies. Aku siapkan 2 file. File 1 ini kartunya Ocean ya. Kartu kedua Tree of Life atau koneksi. Nah, yang kartu pertama untuk lebih ngebantu, ini aku pakai Soda Light ya. Warnanya biru tuh saya lovelies ya. Biru ada coklat. Oke. Untuk file 2 kristalnya ini Rhodonite. Ada warna pinknya, hitam, kayak hitam abu-abu kecoklatan gitu ya. Nah, atau mungkin kalian bisa melihat ilustrasi yang ada di sini ya, Tree of Life, pohon kehidupan atau tentang lautan ya, ocean. Monggo ya, nanti kamu pilih dengan berdasarkan intuisimu ya, mana yang lebih menarik untukmu. Tapi tetap ya, ini pembacaan umum, general reading, jadi enggak mungkin 100% akurat. Pastinya kalau mau lebih detail seperti tadi aku bicarakan di awal ya, ada personal reading mengenai tema ini, kamu bisa hubungi di nomor WhatsApp yang nanti lewat atau ada di box deskripsi. Aku siapkan 3 metode ya. 1 nggak interaktif, voice note ya, kamu kirim pertanyaan, nanti hasilnya ada foto, ada keterangan di voice note. Yang kedua sama ketiga itu interaktif, voice call sama video call. Video call pastinya kamu bisa lihat tebaran kartu yang terlihat ya. Oke. Plus satu lagi sebelum aku lupa, ini PAL 1 sama PAL 2 mengenai waktunya, dimulai menit keberapa, detik keberapa, ada di box deskripsi juga ya lovelies. Aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sering nongkrong di channel aku ya. Selamat datang juga bagi kalian yang baru datang di channel ini. Kita sama-sama belajar tentang kehidupan, tentang spiritualitas. Juga di sini ada juga yang lebih ringan, misalnya tentang cinta, tentang relationship, seperti itu ya. Monggo, sudah banyak judul-judul di playlist aku. Sampai ketemu ya lovelies di file yang kalian pilih. Bye. Lalu PAL 1 tadi kamu pilih Ocean Source ya, atau kamu tertarik kepada kristalnya, ini adalah Soda Light ya. Oke. Yang pilih Soda Light tadi kamu pilih Source, suatu sumber, Ocean, tentang lautan ya. Oke. Ini aku juga udah siapkan 2 oracle. Ini tadi oracle dari The Wild and Sacred Feminine Deck. Yang ini dari The Woodland and Warden Oracle Deck. Yang ini dari Starseed ya. Tentang purification, tentang pemurnian dari ikan trout dan bunga lili yang tumbuh di lembah ya. Ada Star Family, keluarga bintang ya. Bahwa kamu bagian dari suatu tim, satu jiwa-jiwa yang terkumpul dalam suatu kumpulan ya, dimana sepertinya di sini kontrak jiwa kamu tuh nggak sendirian sebenarnya. Oke. Ocean ini adalah tentang
Kalau aku tadi baca di buku petunjuknya ya lovelies ya, ini aku tadi baca dulu ya, karena aku udah siapkan oracle-nya. Seperti juga ilustrasinya yang seperti orang dimandiin ya. Ada purification. Ada di mana di sini dimurnikan kamunya, lagi dibasuh jiwa kamu. Lagi dibasuh ya, agar dimurnikan untuk menjalankan suatu kontrak jiwa, untuk menjadi suatu tim ya. Kalau aku lihat di sini banyak cahaya, bisa saja tim ini adalah pekerja cahaya ya, atau light worker, orang-orang yang bawa cahaya kembali ke bumi. Cahaya ini berarti cinta, apapun itu. Apakah nanti kamu penyembuh, apakah kamu nanti pemerhati lingkungan, binatang, jiwa-jiwa manusia yang butuh pertolongan kamu, bisa seperti itu ya lovelies. Oke, jadi kalau aku lihat kontrak jiwamu, kamu dibasuh dulu lah. Bisa saja juga karena kamu punya apa ya, karma yang harus diberesin ya dari past life kamu. Bisa saja juga dikarenakan kalau aku lihat di star family ini, mungkin kamu jiwanya, kamu tuh star seed, bukan berasal dari bumi ini. Jadi kamu diadaptasiin lagi gitu loh, diadaptasiin, apa ya bilangnya, diadaptasiin di kehidupan bumi ini. Karena bisa saja ciri-cirinya si star seed ini ya, kamu tuh sakit-sakitan, jadi kayak sulit beradaptasi dengan bumi, sakit-sakitan, terus kamu tuh kayak suka merasa you don't belong here, kayak aneh sendiri gitu loh. Kamu nggak merasa kayak nggak berasal dari sini, kayak kangen rumah, tapi kamu nggak tahu rumah kamu di mana gitu ya. Oke, itu apabila kamu starseed, ambil aja mana yang cocok ya. Ada juga di mana sepertinya misalnya kamu bawa karma. Nah, kamu banyak ketemu orang-orang yang kayak koneksinya tuh kuat, tapi ada suatu masa, satu titik dimana kamu dikecewain gitu loh, dimana kamu ditimpa suatu kemalangan. Bisa karmic relationship dengan kekasih, dengan pasangan ya, bisa juga dengan orang tua, sahabat, adik kakak. Karena ketika turun ke bumi ini, orang tuamu siapa, adik kakakmu siapa, kamu ketemu temannya siapa, sahabat kamu siapa, nanti pasanganmu siapa, nanti pasangan kamu siapa, itu ada satu titik kalian ini ada karmik ya. Nanti kamu ambil sendiri, maksud aku cocoknya di mana gitu, apa di kehidupan cinta, apa di kehidupan karir kamu. Mungkin tuh beberapa kasus di cinta iya, di karir iya, di pertemanan iya, di keluarga juga iya gitu ya. Artinya dimurnikan ini, kamu pada satu titik mengalami suatu kebangkitan spiritual. Pada satu titik kamu mengalami suatu pencerahan ya, bahwa kamu di bumi ini, pertamanya ya, setelah ada pemurnian ini, kamu mengalami kebangkitan spiritual. Pertamanya, kamu mengenali diri sendiri. Arti hadir kamu di sini, arti hadir orang-orang di sini, kamu melepaskan, kamu memaafkan, letting go apapun yang udah hilang dari proses purification ini. Bisa saja kehilangan materi, bisa saja bangkrut, bisa saja ada satu hal di mana kamu sepertinya berada di titik terendah hidupmu. Seperti itulah. Dan di situ kamu kayak ada suatu pencerahan tentang mengenali jati diri sejati kamu, tentang peran kamu di bumi ini, tentang cinta, tentang semesta. Karena di sini pun di purification ini cakra-cakra kamu dibersihin, terutama kalau aku rasa di hati, di third eye chakra kamu, ajna ya, dan di crown chakra, untuk masuknya intuisi-intuisi, untuk masuknya knowledge, pengetahuan mengenai spiritualitas, mengenai cara kerja semesta, tentang law of attraction, tentang dimensi, tentang reinkarnasi. Walaupun mungkin dulu kamu nggak paham mengenai konsep tersebut, seperti aku dulu nggak percaya reinkarnasi, tapi ternyata setelah aku mengenali konsep tersebut ya, karena aku pun pernah mengalami kebangkitan spiritual ya, dari kebangkrutan, dari perceraian, dari pertemanan yang mengkhianati misalnya seperti itu, sampai pada satu titik di mana reinkarnasi ini ada suatu proses di mana semesta itu adil banget. Dulu aku nggak percaya adilnya di mana gitu kan. Nah seperti itu. Dan kemudian ketika sudah dipurifikasi,
ada pemurnian ini yang salah satu kontrak jiwa kamu masuk sebagai suatu tim untuk membawa cahaya kembali ke bumi gitu. Nah, ini kamu yang di ocean atau source ini yang dipesankan, ikutin aja seperti air mengalir. Kamu berada di titik terendah, semesta nggak bakal membiarkan kamu ada di titik itu. Semesta akan mengangkat kamu, bersihin jiwa kamu, cakra-cakra kamu dibuka, aura kamu nanti bercahaya seperti itu, dan kamu melihat cinta murni yang bisa juga kamu berikan kepada dirimu, nanti diberikan kepada orang-orang. Jadi kamu tuh bisa saja juga selain membawa cahaya kembali ke bumi ya, dengan seperti yang aku bilang tadi, jadi pemerhati lingkungan, kamu punya bakat-bakat spiritual sebagai penyembuh, bisa baca tarot salah satunya misalnya yang dipakai pastinya untuk kebaikan ya, bisa punya ketertarikan dengan hal tentang kebaikan seperti itu, menolong orang yang membutuhkan pertolongan apapun situasinya gitu Lovelies. Coba aku tarik di tarotnya ya Lovelies. Kita lihat di tarotnya kontrak jiwamu, yaitu kontrak jiwamu nanti kamu akan berperan untuk menerangkan dan membawa cahaya di bumi ini. Jadi banyak aja dogma-dogma yang misalnya ya, yang kayak terutama di sini ya, di bumi dimana kita berpijak di Indonesia, banyak dogma-dogma yang kayak apa ya, malah mungkin jadi malah ngeberatin kamu. Misalnya banyak anak, banyak rezeki. Di konsep sekarang nggak banget, justru kamu harus bawa rezeki buat mereka, biar mereka nggak bisa apa ya, menjadi seseorang yang sesuai apa yang dia mauin gitu loh ya. Apakah mereka senang art, senang apa, itu salah satu dogmanya seperti itu ya. Kamu berani, mungkin salah satu cakra yang dibersihin itu cakra tenggorokan, sehingga kamu bisa berkomunikasi dan menerangkan hal-hal yang secara spiritual, secara jiwa tuh menguatkan mereka gitu Lovelies. Oke, kita lihat ya Lovelies di tarotnya kontrak jiwamu. Oke, Eight of Pentacle maksud aku ya, sorry ada matahari kan, juga tentang cahaya. Ntar ya Lovelies biar cantik kelihatannya. Six of Swords, 6 pedang. Six of Swords, ada 7 koin pada jatuh. Coba ini aku ambil aja yang jatuh ya. 6 of coin, 7 of coin, 8 of coin. Angkanya naik. Angka apa ya namanya ya, aku lupa. Jadi angkanya tuh naik gitu loh Lovelies. Ada death. Ini yang menyiratkan bahwa kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual ya Lovelies. Ada di Hierophant. Di back of the deck, yang menjadi seseorang yang punya banyak pengetahuan, terutama pengetahuan mengenai kebijakan, wisdom ya, wisdom yang benar yang mengarahkan manusia, orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang bersentuhan dengan kamu untuk mencapai suatu pencerahan atau cahaya yang mana tidak menyesatkan, yang mana kamu tuh jadi beacon, jadi kayak menara mercusuar kalau di laut gitu Lovelies. Ada di Hierophant, ada the sun di sini. Ini ada 6 4 ya, sorry, ini 4 7 8. Oke aku ini bisa saja ya, karena ya namanya aku salah melihat, nggak terjadi secara nggak ada tuh kebetulan di semesta ini ya. Jadi aku rasa kamu ini akan meningkat pengetahuannya, knowledge, spiritualitas kamu, kedewasaan kamu, dan kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang sefrekuensi kalau aku rasa. Karena kamu belajar dari kegagalan yang membuat spiritual awakening kamu ya, yang yang membangkitkan. Jadi semesta itu kayak menekan tombol
kamu. Jadi di sini tuh kamu misalnya udah punya suatu komunitas sendiri atau kamu punya teman-teman sendiri, kamu tuh memilah-milah mana teman, mana yang bukan, mana hanya sekedar kenal. Kalau aku rasa ya, Six of Swords ini, aku ngebaca kebalik ya hari ini, Six of Swords ini juga kamu bertransformasi seperti Death, ini kenceng banget ini Death ya, menjadi kamu yang baru, kamu yang matanya yang dulu misalnya yang dulu misalnya mata kamu tertutup karena tertutup dogma-dogma tertentu, terutama maaf ya doa-doa dogma-dogma agama, dan di sini kamu terbuka dan melihat semuanya ini is all about love, is all about love ya, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kamu. Itu sih kontrak jiwa kamu. Tapi emang salah satu hal yang harus kamu lalui ya, seperti aku lihat di sini pemurnian, source ya, dimana kamu menikmati suatu proses, karena dari proses itu kamu bertransformasi menjadi kamu yang baru. Itu salah satu, itulah salah satu ya, transformasi ini juga kontrak jiwa kamu menjadi kamu yang baru yang mencerahkan. Itu sih lebih ke kontrak yang benar-benar ultimate kontrak gitu loh ya. Nah tapi prosesnya juga itu termasuk salah satu kontrak kamu untuk mengalami hal-hal yang nggak ngenakin gitu loh. Dan di Star Family ini aku rasa semesta akan membimbing kamu, entah gimana caranya kamu nemu channel YouTube tentang reinkarnasi, terkoneksi dengan channel-channel YouTube yang benar-benar meningkatkan spiritualitas kamu, entah YouTube, entah TikTok, entah buku, entah ketemu orang beneran gitu loh di kehidupan ini. Jadi guru-guru kamu ya, aku juga punya guru-guru, dimana guru-guru itu guru-guru yang nggak pernah aku ketemu secara fisik. Aku melihat mereka, terkoneksi dengan mereka melalui channel YouTube, misalnya TikTok, seperti itu. Lovelies, makasih banyak ya, doa terbaik untukmu, bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih kartu dari The Wand and Sacred Feminine Deck, Tree of Life, koneksi ya. Oke, tadi juga bisa saja kamu tertarik kepada Rondo Night ini. Oke, aku juga udah siapkan ya lovelies, kartu oracle dari The Woodland Warden Oracle tentang boundaries, tentang pembatasan. Satu lagi dari Starseed Oracle tentang kamu itu spesial, you're not for everyone. Jadi nggak mungkin semua orang tuh into you gitu, apa ya, jadi you're not for everyone, kamu bukan untuk semua orang, kamu spesial. Oke, jadi ini kan tentang kontrak jiwa kamu ya. Di sini kamu sepertinya terlahir, orang menganggap kamu aneh, punya pemikiran beda sama orang-orang, mungkin sampai sekarang ya. Face your true note ya, jadi artinya bisa saja sedari kecil, sedari muda ya, kamu ini orangnya aneh sendiri, punya pemikiran beda, orang mikirnya A, kamu A plus atau B malah ya, seperti itu. Kamu sepertinya sedari muda ini punya koneksi sendiri dengan semesta ya. Jadi kamu sepertinya terlahir untuk sebagian aku rasa udah punya bakat-bakat, misalnya indigo, misalnya empat kalau aku lihat ya. Kamu juga bisa saja punya bakat-bakat yang mana itu membuat orang-orang melihat kamu sosok yang nyentrik, bisa juga seperti itu. Ada boundaries, makanya pesannya untuk kayak jaga dirimu ya, tidak terlalu apa ya, kalau aku lihat di sini ya untuk memilih teman-teman yang lebih memenuhi kamu, karena bisa saja itu malah menguras energi kamu, terutama bagi kalian yang empat ya, bisa merasakan energi orang. Makanya orang salah satu cirinya banyak datang ke kamu ya lovelies, untuk pesan, untuk nasihat, untuk curhat, padahal mungkin dia punya teman yang lebih baik, maksudnya lebih dekat gitu dibanding dengan kamu gitu. Atau kalau lagi di jalan sendirian di mall kamu ya, atau orang nanya arah ke kamu gitu, karena kamu punya energi yang
kayak energi empat di sini aku rasa untuk sebagian ya, ada yang indigo, ada yang empat, ada bakat-bakat spiritual tertentu kalau aku lihat di sini. Mungkin supranatural juga bisa. Gitu lovely. Jadi kamu tuh bisa saja punya apa ya, bakat-bakat yang sebenarnya bisa disadari, bisa nggak disadari. Nah, tapi ini kan tentang kontrak jiwa ya. Kontrak jiwa kamu apa? Di sini aku rasa ya, untuk menemukan your true self, menemukan jati diri sejati kamu, aku rasa. Bisa saja karena di sini aku pakai kartu Starseed ya, Starseed Oracle. Bisa saja mungkin salah satunya ini, misalnya ya, yang sering aku baca ini boleh kamu ambil, boleh enggak ya. Kalau Starseed itu dia kan berasal dari maksud aku galaksi yang lain ya. Bisa saja kamu turun ke bumi ingin merasakan, katanya sih di bumi ini spesial ya. Orang tuh belajar tentang cinta. Walaupun di bumi ini planet yang 3 dimensi ya, ada past, present, future. Dimana kita kalau udah melewati di titik ini, sekarang, now, present, kita nggak bisa kembali ke past gitu, lovely. Nggak bisa juga pengen cepat maju ke future. Seperti itu kalau aku lihat ya. Nah, artinya di sini untuk ya face your true north, untuk menjadi diri sendiri. Dan bisa saja juga ada kontrak jiwa, yang dimana kontrak jiwa ini ya di sini akar tanaman, ada pohon, dimana sepertinya bahwa connection ini ke depan kamu akan punya kontrak-kontrak dengan orang-orang tertentu yang akan membawa kebaikan juga buat bumi. Coba aku tarik di tarotnya ya lovelies. Aku akan pakai tarot dari Tarot for All Ages. Kita lihat ya, ini kita benahin dulu. Bisa saja juga salah satu kontraknya itu ya untuk kamu menjadi kamu yang lebih baik, untuk kamu yang menjadi kamu dengan versi yang lebih baik mungkin aja ya, karena dalam spiritualitas kita embrace atau kayak merengkuh reinkarnasi. Bisa saja mungkin di kehidupan kamu yang lama kamu merasa atau semesta menilai, atau kamu juga, namanya kita kalau udah meninggal kan kita juga ada evaluasi ya, dievaluasi ternyata kurang baik nih, belum mencapai, kamu tuh levelnya harusnya 10 tapi nih kamu baru 8, oke kamu turun lagi gitu kan, turun ke bumi deh gitu untuk naikin jadi 10, bisa seperti itu gitu lovely. Coba kita lihat aja ya, ini kan sekali lagi pembacaan umum ya, jadi belum tentu yang aku katakan bener, jadi monggo aja persepsi apa yang aku katakan dengan bijak kamu ambil sendiri ya lovelies. Judgment ID, kamu memang ya salah satu kontraknya ini, kamu tuh akan punya suatu pemahaman yang lebih beda dari orang, dan itu nanti akan nolong orang banyak gitu loh ya. Kan di sini ID-nya, judgment-nya, malaikatnya tuh kayak ngasih kamu banyak pengetahuan, knowledge, juga tentang wisdom, kebijaksanaan ya. Oke. Two of Wands. Two of Wands. Three of Cups. Ace of Swords. Fool. Coba aku tarik 2 lagi ya lovelies. Seven of
Wands, Eight of Pentacles. Oke. Kontrak jiwa kamu. Kontrak jiwa kamu ya, ada 2 tongkat, Two of Wands, ada Three of Cups di sini. Bisa juga membawa pengetahuan ke bumi ini ya, menerangkan atau kayak menerapkan suatu pengetahuan kepada halayak yang lebih besar. Karena Tree of Life ini juga tentang ya koneksi ya antara rakar, daun di sini, yang dimana pohon ini juga rumah bagi burung-burung. Nah, aku rasa ya salah satu kontrak jiwamu itu adalah kamu ini punya pengetahuan gitu, akan diberikan suatu pengetahuan yang lebih ke kamu ya, agar kamu tuh menyebarkan itu juga bisa ya. Aku lihat di Three of Cups di sini, menerangkan orang-orang yang masih gelap ya, terutama mengenai spiritualitas kalau aku lihat. Karena di sini tahun-tahun dari tahun 2019 atau 2020 tuh ada kebangkitan spiritual massal. Nah, ini salah satunya kamu, yang mana nanti sepertinya kamu termasuk orang-orang yang akan memberikan knowledge gitu loh, kalau aku lihat di Ace of Swords ini, di ID ini ya. Walaupun misi kamu atau kontrak jiwa kamu baik, you have to fight it gitu loh. Kamu tuh harus berjuang untuk itu gitu, karena belum tentu semua orang bisa nerima. Seperti aku lihat di Seven of Wands ini ya, tugas kamu ya, salah satu kontraknya itu adalah untuk kayak belajar gitu, konsisten di Eight of Pentacles ini. Three of Cups ini bisa saja juga akan datang ya, teman-teman yang benar-benar sefrekuensi lah sama kamu, seide sama kamu, seperti aku lihat di 2 tongkat ini itu. Karena di sini aku lihat banyak tumbuhan ya. Bisa saja juga ini kamu punya kontrak jiwa tentang pelestarian lingkungan, tentang kewarasan cara berpikir. Karena banyak sekarang ya cara berpikir orang-orang itu kayak lebih ditutup gitu, dimatiin. Orang banyak berpikir tentang akhirat, tapi di dunia ini lupa untuk menyebarkan banyak kebaikan, untuk menyebarkan banyak ilmu, untuk menyebarkan banyak kebaikan untuk tumbuhan, untuk tanaman, untuk lingkungan, seperti itu ya. Aku rasa seperti itu, seperti digambarkan juga di sini. Aku lihat ada the Fool. Kamu akan mendapatkan suatu perlawanan, tapi kamu akan dibimbing semesta kalau aku lihat gitu. Kamu akan dibimbing semesta, kamu akan diberi dijaga gitu loh sama Tuhan, sama semesta, agar kamu facing your true north gitu, lovelies ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.